Saya bersyukur ya, kita semua bersyukur kalau hari ini kita boleh mulai Woman of Love ibadah kembali perdana setelah beberapa bulan kita terpaksa harus tutup karena situasi tidak boleh kumpul rame-rame ya. Tapi saya percaya dimanapun kita berada saat ini, saya percaya ini kesempatan yang Tuhan berikan kita bisa tetap berkumpul beribadah melalui Zoom. Oleh karena itu hari ini kita mau mulai kembali beribadah bersama-sama. Uh, saya mengajak kita semua ya untuk kita tidak fokus kepada pandemi, kita tidak fokus kepada situasi permasalahan kita, tapi biar setiap kita seperti dalam Ibrani dikatakan, yuk biar setiap kita pada hari-hari akhir ini semakin giat beribadah ya, jangan menjauhi ibadah, tapi semakin giat dalam menjelang kedatangan Tuhan kita semakin giat, lebih giat lagi beribadah. Oleh karena itu kita bersyukur ya sekarang walaupun lewat Zoom kita semua bisa beribadah, bahkan yang bekerja bisa ikut join, yang dulunya mau ikut e-woman nggak bisa, hari ini bisa bergabung bersama-sama. Kita bersyukur. Saya juga mau menghimbau buat ibu-ibu semua, mungkin ada teman-teman, saudara yang bisa diajak ikut bergabung dalam ibadah woman ini. Silakan ya, ibadah woman ini terbuka untuk siapapun yang mau ikut join. Dan juga di dalam ibadah Woman of Love ini kita akan ada di dalam kolom chat akan bisa kalau ibu-ibu ada permohonan doa, ada minta permohonan untuk dukungan doa bisa ditulis di chat itu atau melalui WA. Nanti kita akan sama-sama mendukung di dalam doa. Kalau mau private juga boleh, tapi nanti kita ada tim doa yang setiap Senin nanti kita akan bawa dukung dalam doa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Jadi dalam Woman of Love ini kita tidak hanya memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mau berfellowship, saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, saya rasa itu aja. Saya serahkan kepada Ibu Nancy, silakan Bu. Halo, ibu-ibu semuanya. Sekarang jelas ya suara saya ya? Oke ya. Oke ya. Oke. Eh, Ibu-ibu, kita akan merubah pandemi ini menjadi akademi. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan dan justru untuk kebaikan semua kita. Jadi pandemi yang kata orang mendatangkan kesusahan, mendatangkan semuanya, tapi justru menjadi akademi. Akademi itu suatu pelajaran buat kita. Nah, ibu-ibu tidak bisa dipungkiri bahwa sejak adanya COVID ini, semua di muka bumi ini terjadi perubahan shifting yang begitu cepat ya ibu-ibu ya. Oke, seperti yang ibu-ibu ketahui bahwa suami saya, Pak Roni Daud, termasuk salah satu orang yang di awal-awalnya COVID, suami saya terinfeksi COVID, yaitu pada tanggal 21 Maret. Pada waktu itu dokter mendiagnosa setelah sejak tanggal 15 ke dokter beberapa kali, batuk, terus demam tinggi, terus kemudian buang-buang air. Tapi karena ronsen hasilnya kelihatan, jadi masih aman katanya. Pada tanggal 21 Maret kemudian terdiagnosa COVID dan 16 hari di rumah sakit. Pada waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sih puji Tuhan sudah banyak yang sembuh ya. Tapi pada waktu itu justru setelah Pak Roni masuk ke rumah sakit tanggal 21 Maret, lebih kurang 2-3 hari berikutnya itu orang-orang memasang di medsos bahwa daftar pendeta yang meninggal karena COVID. Aduh, itu benar-benar membuat hati saya dak-dikduk. Ibu-ibu nggak bisa dipungkirin ya, saya ngerti firman Tuhan, saya ngerti, saya kenal Tuhan, tapi kondisi seperti itu, kita galau juga ibu-ibu, saya nggak bisa pungkiri, saya juga merasa sedih, saya merasa khawatir gitu ya. Nah, di muka bumi ini semua mengalami perubahan ibu-ibu. Contohnya gini, pada waktu suami saya masuk ke rumah sakit tanggal 21 Maret, obat yang pertama kali dikasih kepada suami saya itu adalah hidroksikloroquine. Yang waktu itu kita kenal semua sebagai obat kina, obat sakit malaria. Nah, ini juga termasuk salah satu rekomendasi obat dari Presiden Amerika Donald Trump gitu ya. Ternyata berubah lagi seiring perjalanan pengetahuan dan waktu, bukan lagi hidroksikloroquine, bahkan dikatakan tidak efektif, diganti menjadi remdesivir kalau kita dengar.
Kemudian kita semua dihimbau pakai masker karena kita tahu semua bahwa penularannya lewat droplet. Kemudian berjalannya waktu, para ilmuwan menemukan bahwa penularannya bukan hanya lewat droplet, tapi lewat aerosol, lewat udara. Jadi kalau kita lihat di muka bumi ini semua berubah, baik itu pengetahuan, baik itu perkembangan zaman, semuanya berubah. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau saya tinggal di Mall of Indonesia, di apartemen. Nah, di bawah Mall Indonesia kami itu ada food court Bapak Ibu di basementnya. Di situ tuh semarak banget. Jangankan hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari biasa itu orang mau beli makanan, duduk itu harus antri, nungguin orang. Tapi apa yang terjadi sejak COVID ini Bapak Ibu ya, sekarang sudah PSBB transisi dibuka oleh gubernur kita. Tapi mungkin pengusaha nggak bisa nutup dengan biayanya karena peraturan-peraturan yang 50% hanya boleh masuk. Apa yang terjadi Ibu-Ibu sekarang di MOI itu tempatnya food court sepi. Hanya 2 gerai Ibu-Ibu bayangin. Yang tadinya itu bisa dibilang hampir ratusan gerai, sekarang tinggal 2 gerai kayak mall bener-bener mati. Nah, Ibu-Ibu tahu, memang tanggal 13 Juli kemarin saya oleh kemurahan Tuhan bisa lolos ke Amerika karena anak saya yang nomor 2 itu menikah, Ibu-Ibu. Nah, Ibu-Ibu yang pernah ke Amerika, saya pasti lihat di sini banyak yang pernah ke sana, begitu mendarat di Lex itu kan langsung antri berjubel-jubel. Ibu-ibu ini di Lex itu seperti airport mati, Ibu-ibu. Sepi, saya tidak perlu antri imigrasi sama sekali, hanya ngisi mesin imigrasi, langsung menuju interview, habis interview langsung ambil barang, habis itu langsung ambil keluar custom, begitu mudahnya. Bahkan anak saya terlambat menjemput, padahal menjemputnya sesuai jamnya, tapi karena kami keluar lebih awal. Jadi semua di muka bumi ini berubah, Ibu-ibu. Tidak bisa diprediksi. Yang tadinya semarak berubah bisnis tidak bisa diprediksi. Satu contoh lagi. Kami punya pekerja gereja, Ibu-ibu pindahan dari gereja cabang kami yang di Kota Balikpapan. Suaminya itu diutus pindah ke Jakarta, pekerjaannya itu ini, Ibu-ibu. Jadi kalau ada mobil keamanan yang untuk ngisi uang ke ATM itu. Dipindahlah ke Jakarta, ternyata pada waktu kondisi COVID ini, kasihan sekali Ibu-ibu di PHK. Jadi semua tidak bisa terprediksi, semua mengalami perubahan. Pebisnis pun mereka yang punya planning, punya strategi, tiba-tiba mengalami perubahan. Dunia ini tidak bisa direncanakan begitu rupa. Sejak Januari 2020, anak saya yang perempuan yang sudah ngeplan untuk pernikahan itu, dia sudah siapin baju pengantin, resepsi, sudah siapin souvenir, udah siapin semuanya. Tapi Ibu perlu tahu, menikah 24 Juli, hingga tanggal 10 Juli, jadi anak saya ini penuh air mata untuk menuju ke pernikahannya, Ibu-ibu, karena berubah-berubah. Akhirnya ke sheriff di county, anak saya tuh di Riverside, Ibu-ibu di California. Sheriffnya bilang, ya kamu ngikutin aja peraturan yang sudah berlaku. Peraturannya memang tidak boleh resepsi, tapi kalau untuk acara seperti gereja dan outdoor boleh. Jadi sampai hari H-2 minggu itu masih berubah terus. Jadi resepsi, nggak jadi resepsi, pergi ke sheriff, pergi ke polisi, pergi ke county, ke ini itu. Tapi satu hal Pak Roni bilang kepada anaknya, Tirsa, semua bisa berubah, tapi kita tetap punya pengharapan. Pengharapan kita satu, Yesus, Tirsa. Ibu-ibu semua mengalami kacau balau, bisnis, kesehatan, apapun. Bahkan kondisi seperti ini, ibu-ibu di Semarang terjadi 3 kali lipat perceraian. Di Wuhan juga terjadi perceraian yang meningkat. KDRT meningkat di Eropa. Semua mengalami hal yang nggak enak, tapi bedanya, seperti Pak Roni bilang ke anak saya, Tirsa, apapun yang terjadi, kita punya harapan. Walaupun rencana manusia bisa saja berubah, karena kita semua berserah pada Tuhan, tapi harapan kita pasti. Tolong Stefani, ditampilkan kepada PowerPoint yang sudah saya sharekan. Kalau saya kasih judulnya He Will Act, atau nanti saya tutup dengan PSBB ya Ibu-Ibu. Lanjutkan tolong, Steph.
di dalam layar yang kedua. Nah, ibu-ibu yang di rumah, mungkin ibu-ibu juga udah lama enggak baca firman Tuhan, atau mungkin enggak ke gereja, enggak ikut online. Mari kita baca sama-sama ayat Amsal 19 ayat 21 bersama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kayaknya ayat ini benar-benar relevan dengan apa yang kita alami. Kita punya plan, termasuk anak saya plan pernikahan, Bapak Ibu punya plan bisnis, punya plan untuk anak sekolah, punya plan segala macam. Tapi dalam kondisi ini kita baru sadar bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tapi yang ingin saya mau sampaikan siang hari ini loh ibu-ibu, walaupun semua berubah begitu cepat, walaupun rancangan kita mungkin bisa missing atau tidak terlaksana, tapi kita tetap punya pengharapan, ibu-ibu. Tolong lanjutkan lagi, Steph, ayat selanjutnya. Mari kita baca lagi bersama-sama ibu-ibu di dalam ayat ini. Amsal 10 ayat yang ke-28, kita baca di rumah. 1, 2, 3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Katakan lagi, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ibu-ibu, firman Tuhan ini bukan seperti ini ya, harapan orang benar moga-moga. Kalau orang di luar Kristus, insya Allah, moga-moga. Tapi firman Tuhan menjamin harapan kita, orang benar akan menjadi sukacita. Mungkin kita berpikir tidak ada harapan, Bu, sama sekali. Suami saya di PHK. Bahkan kami hidup tinggal dari uang tabungan yang sudah benar-benar hampir habis, Bu. Nggak bisa dipungkiri ibu-ibu, beberapa pekerja di gereja kami juga ngalami di PHK. Nggak ada harapan, Bu. Tapi mari kita lihat, selama kita nggak hopeless, harapan kita akan menjadi sukacita. Selama harapan kita pada Tuhan, harapan kita nggak akan sia-sia, ibu-ibu. Nah, oke, mari kita lihat ibu-ibu, lanjutkan lagi ayatnya. Tolong, Steph. Nah, di sini firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-7, saya yakin ibu-ibu pasti tahu ayat ini. Nah, ibu-ibu makanya diizinkan Tuhan, kadang-kadang keadaan ada harapan. Sebelumnya, kita berharap pada uang kita, deposito kita, rumah kita, pekerjaan kita, relasi kita. Kita tidak pernah sama sekali, ya kita cinta Tuhan, kita beribadah. Tapi satu sisi otak kita masih berpikir, aku masih punya cadangan. Sehingga kita nggak benar-benar mengharapkan Tuhan. Tapi justru pandemi ini membuat kita menjadi akademi, supaya kita belajar. Ayat 7 dalam Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu, ketika masa nggak enak ini, justru Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ibu-ibu, kalau posisimu mengandalkan kekuatan sendiri, posisimu terkutuk loh. Tapi justru kondisi ini Tuhan izinkan terjadi, menjadi akademi buat kita. Supaya ketika kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah kita, ibu-ibu. Nah, ada satu cerita dalam perjanjian baru, ibu-ibu. Mari kita lihat sama-sama di dalam halaman selanjutnya. Nah, saya mau jelaskan dulu ibu-ibu. Waktu suami saya masuk ke rumah sakit, enggak bisa dipungkiri emang saya benar-benar merasa kesepian, saya merasa khawatir, saya merasa galau. Nah, dalam kondisi seperti itu, ibu-ibu, saya benar-benar masuk ke kamar dan berdoa, saya berseru, saya berteriak kepada Tuhan. Makanya, saya pernah sharing juga di Women of Love, mari kita baca firman Tuhan terus setiap hari, berulang-ulang. Karena ketika kita baca firman Tuhan, walaupun mungkin kita, Bu, saya lupa firman Tuhan, saya udah usia, Bu, nggak apa-apa, baca aja ibu-ibu. Suatu kali ketika kita ngalamin masalah, seperti kemarin itu, saya ngalami suami saya masuk rumah sakit COVID. Dan perlu ibu-ibu tahu, ternyata dokter itu baru terakhir kasih info kami supaya kami nggak panik. Ternyata kondisi suami saya itu sudah kondisi berat, ibu-ibu. Sudah kondisi paru-parunya didominasi virus dan kondisinya parah. Jadi saya punya pekerja gereja juga, tapi di gereja kami yang di Malang, ibu-ibu. Itu kanker paru-paru stadium akhir, dibawalah ke Jakarta di Darmais.
Tanpa sadar anaknya yang putrinya yang sangat sayang sama dia positif COVID, ibu-ibu. Jadi anaknya ini yang menularkan kepada mamahnya COVID. Akhirnya karena sudah darmais kondisi memang itu rumah sakit kanker, akhirnya dipindah, minta tolonglah kepada kami, dipindahlah ke rumah sakit di mana Pak Roni waktu itu dirawat di Mitra Keluarga Kelapa Gading oleh dokter kami. Kemudian dokter kami minta supaya di CT scan. Begitu di CT scan, ibu-ibu, hasil CT scan ini ibu tersebut putih semuanya. Dan dokter memang bilang angkat tangan. Nah, ibu-ibu saya bandingkan hasil CT scan paru-paru Pak Roni pada waktu parah-parahnya. Kami itu baru sadar, ibu-ibu, ternyata paru-paru Pak Roni itu benar-benar sudah sangat parah. Nah, ketika kondisi seperti itu, Roh Kudus itu mengingatkan saya kepada firman Tuhan, ibu-ibu. Salah satunya kepada ayat ibu yang pendarahan ini. Firman Tuhan berkata, perempuan ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Nah, mari kita lihat ibu-ibu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Bisa kalau Perhatikan ayat ini, Ibu. Ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib. Jadi gini, pelan-pelan ya, Ibu ya. Berulang-ulang. Berarti dia katakanlah ke tabib A. Tumis siapa? Resep. Habis dikasih resep, dia minum, ternyata nggak cocok. Dia kembali, masih ke tabib A. Diganti resep. Habis dikasih resep, dia beli resepnya, dia tebus resepnya, dia minum. Nggak cocok lagi, dia balik lagi ke tabib A. Sampai beberapa kali nggak cocok, dia pindah tabib B. Demikian seterusnya pindah tabib C. Karena firman Tuhan berkata, ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib. Nah, sehingga telah dihabiskannya, perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya, sehingga telah dihabiskannya bukan hanya duitnya, tapi semua yang ada padanya. Jadi bayangkan, dia sudah habis duitnya, dia jual aset-asetnya, dia jual barang-barangnya untuk berobat, habis nol, kagak punya apa-apa lagi untuk berobat. Tapi firman Tuhan berkata, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin memburuk, ibu-ibu. Dan dia sudah ada harapan lagi, sudah habis, tidak punya apa-apa. Lanjutkan lagi tolong, Stefani. Apa yang terjadi? Ini yang perlu kita lakukan, ibu-ibu, di tengah kondisi pandemi ini. Kita jangan dengar berita-berita, jangan dengar hoax-hoax, kita jangan dengar, waduh ini bangkrut, ini meninggal, ini sakit, ini itu. Tapi mari kita seperti perempuan ini. Di dalam Markus tersebut dikatakan, yuk mari kita baca sama-sama di rumah ayatnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Masih yang sebelumnya, Stefani, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan ibu-ibu semuanya. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting apa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar selalu berita-berita negatif, kalau yang kita dengar, aduh dolar naik lagi, karena saya juga masih ada satu tanggungan anak di Amerika. Kalau kita dengar selalu hal-hal yang negatif, selalu berita-berita buruk, selalu hoax-hoax, kita nggak akan punya harapan. Tapi firman Tuhan berkata, perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Katakan sama-sama ibu-ibu di rumah, mendengar berita tentang Yesus. Jadi ketika saya sendirian di rumah, Pak Roni di rumah sakit, Roh Kudus mengingatkan saya akan semua ayat yang pernah saya baca, kemudian saya perkatakan sehingga telinga saya mendengar, sehingga timbul. Mel, cepet aja Mel. Nah, kayaknya aku bisa naikin 2 lagi deh Mel. Masih ada yang bocor itu, ada yang belum di-mute. Ntar. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika kita mendengar berita tentang Yesus, timbullah harapan kita. Nah, tolong dilanjutkan lagi. Tolong dilanjutkan lagi PowerPoint saya. Oke, Steph. Mungkin ada ibu-ibu yang bocor. Nah, saya bayangkan gini ibu-ibu, perempuan ini mendengar tetangganya,
Kamu tahu nggak, si itu buta sejak lahir, ternyata sekarang dia sembuh loh. Kok bisa sembuh dari mana? Iya, ada Rabi Yesus yang datang dan menyembuhkan dia. Oh ya? Terus kemudian tetangga samping lagi bilang, oh si ini yang tuli sekarang disembuhkan. Oh ya, dari mana? Timbul harapan-harapannya. Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetangga itu yang di sebelah sana itu, yang selama ini kerasukan setan dan mengerikan orang, tiba-tiba dilepaskan dari kerasukan setan. Dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Oh ya, dari mana? Ada Rabi Yesus yang menyembuhkan dia. Nah, timbullah harapannya ibu-ibu. Sama ketika suami saya, ketika Pak Roni ngalami sakit di rumah sakit, Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan, saya perkatakan, saya bilang seperti ini, Yesus, ketika itu Engkau menyembuhkan wanita pendarahan dengan menjamah jubahnya, saat ini aku jamah jubahmu. Ketika saya memperkatakan, telinga saya mendengar, iman saya bertumbuh, harapan saya muncul, ibu-ibu. Saya perkatakan, Roh Kudus ingatkan saya tentang orang sakit kusta. Dia bilang sama Yesus, Yesus, jika engkau mau, engkau menyembuhkan, engkau bisa menyembuhkan aku. Yesus menjawab, aku mau. Jadi waktu itu ketika Roh Kudus mengingatkan saya, mulut saya memperkatakan firman, Yesus, ketika kalau engkau mau, engkau sembuhkan suamiku, dan engkau jawab, aku mau. Sekarang Tuhan, sembuhkanlah oleh kemurahan-Mu suamiku Tuhan. Jadi apa yang saya katakan, firman yang saya katakan membuat harapan saya timbul, Ibu-ibu. Seperti juga yang terjadi dengan perempuan ini. Oke, next kan lagi, Steph. Di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat loh ibu-ibu, kondisi gini mungkin suami kita atau mungkin kita sendiri bisnis ngalami kelesuan, tidak sesuai prediksi, semuanya berubah, semuanya tiba-tiba lesu. Yuk, iman timbul dari telinga kita ibu-ibu, pendengaran kita. Kok bisa? Ya, pendengaran firman Kristus. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Mungkin tolong Steph dikembalikan dulu kepada layar semuanya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ibu-ibu kita jalan-jalan nih ke Singapura misalnya. Ayo kita mau pergi jalan-jalan ke Orchard Road. Salah satu dari kita pikir gini, daripada kita cuma jalan-jalan, ayo kita check up yuk. Katakanlah pilihan ke MONI gitu ya. Sampai di MONI kita cek lab, cek semuanya, terus kemudian kita janji temu dengan dokter. Pada waktu sampai di ruangan dokter, dokternya gini, terus dokternya bilang gini, Ibu atau Bapak dengan sangat menyesal hasil diagnosa menyatakan bahwa Ibu atau Bapak menderita kanker stadium akhir. Yang mendengar apa Ibu-ibu? Telinga kita. Begitu telinga kita mendengar diagnosa dokter bahwa kita sakit kanker, apa yang terjadi? Langsung mungkin kita pingsan saat itu juga ibu-ibu. Sepertinya petir di siang bolong, dunia runtuh. Dari mana? Dari telinga. Tapi seandainya sebaliknya. Ibu, hasil cek darah ternyata syukurlah ibu sehat. Hanya ayo olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, tambah sayur, tambah buah-buahan. Wah, telinga kita mendengar kita sehat, apa yang terjadi? Langsung shopping kembali ke Orchard Road. Dari mana? Dari telinga. Makanya telinga itu menentukan loh ibu-ibu. Harapan kita bertumbuh atau sebaliknya kita putus asa, telinga kita penting. Oleh sebab itu ibu-ibu siang hari ini kita belajar, jangan terus kita dengarkan berita-berita yang negatif, berita-berita hoax. Tapi mari kita baca, renungkan firman Tuhan. Bu Evelyn, kami di rumah berdoa buat jemaat Tuhan, kondisi kini supaya minta jemaat haus dan lapar akan Tuhan terus. Supaya jangan jadi kebiasaan di rumah akhirnya nggak ibadah. Tapi minta haus dan lapar akan Tuhan. Lanjutkan lagi kepada PowerPoint-nya, Stefani. Apa yang terjadi kalau ketika kita mendengar berita tentang Yesus? Next-kan lagi. Oke. Next-kan lagi. Masih ada waktu sedikit ya. Mungkin tambahkan 10 atau 15 menit aja. Katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, berita yang kita dengar menimbulkan harapan. Harapan menimbulkan iman, jadi semangat, jadi gembira ibu-ibu orang tuh kalau punya harapan. Dan akhirnya dia bertindak, wah, aku dengar Rabi Yesus akan datang ke kotaku.
Oke, harapannya muncul, aku gembira dan dia bertindak. Dan dia jamah jubahnya. Dan apa yang terjadi? Tolong dilanjutkan, Stefani. Nah, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga. Perhatikan ibu-ibu di dalam ayat ini. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Katanya gitu. Perhatikan ibu-ibu. Nextkan dulu aja. Nah, muridnya jawab, loh, guru, engkau melihat begitu banyak orang berdesak-desakan dan kamu bertanya, siapakah yang menjamah aku? Nah, tolong Steph, kembalikan lagi ke semua wajahnya, semua teman-teman ini, ibu-ibu semuanya. Nah, firman Tuhan berkata, ada tenaga yang keluar dari Yesus. Yesus tanya, siapa yang jamah aku? Lah, waktu itu tidak ada social distancing, ibu-ibu. Jadi saya bayangkan semua orang, murid-muridnya bersentuhan sama Yesus. Tapi bayangkan, dari begitu banyak manusia yang bersentuhan sama Yesus, tidak ada satupun yang menarik tenaga keluar dari Yesus. Tapi perempuan ini menarik tenaga, power, kuasa. Kok bisa ibu-ibu? Karena perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, timbul harapannya, bangkit imannya, gembira dia bertindak, dia menjamah, itulah yang menarik kuasa, tenaga kuasa. Jadi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu semua ngalamin masalah di sini. Mungkin bukan karena penyakit COVID-nya, tapi nggak bisa dipungkiri loh, dengan suami kerja di rumah, anak sekolah di rumah, bikin kita jadi aduh sumpek di rumah. Biasanya anak sekolah, ini anak 2 atau 3 ke sekolah dari rumah, mana guru nggak jelasin, kita harus jadi guru, harus masak pagi, siang, malam, jadi akhirnya sumpek di rumah. Tapi saya mau jelaskan ibu-ibu bahwa ketika kita gembira, ada harapan, kita menarik kuasa Tuhan loh ibu-ibu. Jangan dengarkan yang negatif-negatif. Ayo kita baca, renungkan firman. Lewat Women of Love ini bagus Bu Evelyn dan semua ibu-ibu yang lain. Karena kita sama-sama sharing firman. Kita telinganya mendengar firman sehingga muncul harapan. Oke, lanjut lagi. Nah, semua orang tersebut tidak menarik tenaga, tapi justru perempuan ini. Karena apa? Harapan menimbulkan semangat dan menarik kuasa Tuhan. Oke, next kan lagi. Yang kedua dan yang terakhir adalah gini. Ada seorang perwira, ibu-ibu, kita tahu semuanya. Di dalam Matius 8 yang ayat yang ke-6, saya tidak catat di sini, dikatakan ada seorang perwira punya hamba yang sangat menderita. Jadi udah parah penyakitnya ibu-ibu. Nah, dia datang kepada Yesus, terus dia bilang, Yesus, hambaku sakit. Yesus bilang kepada dia, oke, aku akan datang ke rumahmu dan akan menyembuhkannya. Tapi perwira ini bilang, nggak perlu, nggak usah ke rumahku. Nah, ini loh ibu-ibu. Katakan sepatah kata, aku percaya bahwa hambaku akan sembuh. Karena apa ibu-ibu? Ayat selanjutnya bilang gini, sebab aku sendiri seorang bawahan, tapi di bawahku juga ada seorang prajurit. Dia perwira ya ibu-ibu ya. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia akan pergi. Kalau aku katakan datang, ia akan datang. Perhatikan, ini bukan sulap loh ibu-ibu, tapi kuasa perkataan. Perwira ini sadar akan otoritas dan kuasa perkataan dari pemegang otoritas. Perhatikan. Dan kalau aku bilang kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia pun akan mengerjakannya. Ini bukan sulap. I Dream of Jenny seperti film zaman dulu, bukan. Tapi kuasa perkataan. Dia bilang kepada Yesus, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Oke. Maka hal ini pun juga saya doakan ketika Pak Roni di rumah sakit. Tuhan Yesus, katakan sepatah kata, maka aku percaya suamiku sembuh. Aku percaya kata-katamu berkuasa Tuhan. Katakan sepatah kata, suamiku sembuh. Jadi saya terus memperkatakan firman. Telinga saya mendengar. Harapan saya timbul. Iman saya kuat.
Dan Ibu-ibu, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi perwira ini punya kuasa, karena dia punya bawahan. Kita pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan punya kuasa loh Ibu-ibu. Kata-kata kita berkuasa. Oke. Nah, Ibu-ibu semuanya, tolong kembalikan lagi Stefani ke semuanya, bahwa yuk kita belajar. Kondisi seperti ini, perkatakan Ibu-ibu. Dalam nama Yesus, bisnis suamiku dipulihkan, bisnisku dipulihkan. Dalam nama Yesus, keluargaku sehat. Dalam nama Yesus, anakku dikasih hikmat, walaupun belajar dari rumah, tapi kasih hikmat Tuhan dalam nama Yesus. Katakan sepatah. Ingat loh ya, kita pun diberi Tuhan kuasa sebagai anak Allah. Katakan, kata-kata kita berkuasa. Jadi siang hari ini, awas apa yang kita dengar, awas apa yang kita katakan. Karena itu benar-benar menentukan masa depan kita. Nah, sebentar ya Bu Evelyn, kasih waktu lagi dikit aja, lagi 5 menit terakhir. Ternyata PSBB itu ada ayatnya loh Ibu-ibu, berkaitan dengan kejadian perempuan ini. Wah, Bu Nancy ini ilmu cocok logi nih. Ya oke lah. Tapi mari kita lihat PSBB dalam artian ini. Mari tolong lagi Stefani kepada PowerPoint saya yang selanjutnya. Tentang PSBB. Langsung aja loncat kepada PSBB. Nah, apa yang kita dengar dan memberi harapan, dan apa yang kita katakan dan yang kita percaya akan membuat sang pemberi harapan bertindak. Tuhan bertindak atas apa yang kita percaya. Nah, ini dia PSBB, Ibu-ibu. Ternyata nggak ada yang kebetulan, bukan? Serahkanlah hidupmu. Oke, dalam kondisi gini kita nggak mungkin lagi ngandalkan duit kita, bukan? Pekerjaan kita atau relasi kita, kan? Sudah nggak mungkin angkat tangan. Sudah nggak mungkin bisa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan kalau sudah berserah, kita percaya, Ibu-ibu. Jangan berserah, tapi masih tarik ulur sama Tuhan. Serahkanlah, percayalah, saya turun dulu ke bawahnya dulu. Bergembiralah. Tadi seperti perempuan itu tadi. Dia begitu berserah, dia percaya, dia bergembira, dia ada harapan. Nah, Ibu, jangan lagi kita loyo lesu. Duitku cuma tinggal 1 bulan, Bu. Suamiku dipecat, Bu. Aduh, nggak ada harapan. No. Sekarang berserah, percaya, bergembira. Jadi P-nya PSBB, percaya. S-nya serahkan. Yang ketiga B pertama, bergembiralah. Dan apa yang terjadi Ibu ketika kita melakukan berserah, percaya, bergembira? Ia akan bertindak. Ketika Yesus bertindak, Tuhan akan melakukan bagiannya, mujizatnya. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Kita dengar berita Yesus. Kita katakan kata-kata yang penuh kuasa. Kita berserah, kita percaya. Tuhan akan bertindak. Paling akhir dari semuanya, Ibu-ibu. Nah, pengharapan kita itu kuat. Ibu-ibu kalau orang kapal itu naruh sauhnya itu di tempat yang kuat. Supaya walaupun angin dan ombak tetap besar, kapalnya nggak akan geser. Pengharapan orang benar mendatangkan sukacita. Jangan berhenti berharap Ibu-ibu. Pengharapan orang benar itu aman dan kuat bagi jiwa. Karena ditabuhkan di mana? Dilabuhkan ketika Yesus mati di kayu salib. Yang halaman paling akhir. Nah, Bu, sekarang saya dengar firman Tuhan, iman saya timbul nih, Bu. Tapi gimana ini harus berbuat solusinya nih, Bu? Minta hikmat. Perhatikan Ibu-ibu, apa bedanya iman dan hikmat? Oke, iman sudah kita pelajari semuanya hari ini. Mendengar berita Yesus, perkatakan firman Tuhan, imanmu jadi timbul. Nah, tapi sekarang iman timbul, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan kan Ibu-ibu. Iman itu adalah usaha kita juga. Tapi hikmat kita minta kepada Tuhan. Sekali lagi Ibu-ibu, iman juga adalah usaha yang kita lakukan. Bukan sepenuhnya Tuhan, karena kita memperkatakan, karena kita mendengar firman Tuhan, upaya kita.
Tapi selebih dari itu kita minta hikmat Tuhan. Nah, Bu, enggak tahu Bu, suami saya di PHK, apa yang harus saya buat? Minta hikmat sekarang. Gini bedanya iman dan hikmat. Iman memberi kita kekuatan, tapi hikmat memberikan kita strategi untuk melakukan jalan keluarnya. Iman memberikan kita keyakinan teguh, Tuhan tolong kita, ada harapan jadi sukacita. Tapi hikmat memberikan way out-nya, langkahnya, Ibu-ibu. Nah, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ayo kita siang hari ini, Ibu-ibu. Jangan kita berkelahi sama suami, marah anak-anak, tapi minta hikmat. Buat anakmu yang sekolah dari rumah, buat suamimu yang mungkin di PHK, mungkin bisnis yang mengalami lesu. Kita punya iman, sekarang minta hikmat. Tuhan memberikannya kepada orang yang minta dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, sama seperti gelombang laut, diombang-ambingkan dan tidak dapat apa-apa. Dan kembali lagi kepada semuanya, saya tutup dengan satu kesaksian aja, Ibu-ibu. Nah, apa yang terjadi sama jemaat kami yang di PHK itu, Ibu-ibu, yang dia kerja dipindah dari Balikpapan ke Jakarta, satu gerombolan, satu rumah tangga, mamahnya semua ikut pindah, ternyata di PHK. Apa yang terjadi, Ibu-ibu? Tuhan kasih hikmat. Bikin apa, Ibu-ibu? Rahangnya tuna dipanggang, Ibu-ibu. Dia memang orang Manado, dia pinter masak, tapi ya kan zaman gini semua jualan jadinya. Bahkan di salah satu grup kami, Ibu-ibu, satelit kami itu semuanya jadi jualan, Ibu-ibu. Ada yang jual siomay, ada yang jual ngoyong, ada yang jual babi kecap, ada yang jual ini, jual itu, segala macam. Tapi dia berdoa minta Tuhan hikmat, Ibu-ibu. Apa, Ibu-ibu? Rahangnya tuna. Dipanggang itu benar-benar haus. Jadi sekarang saya percaya siang hari ini Ibu-ibu jadi mendengar firman Tuhan, perkatakan dengan penuh kuasa, ingat harapan kita mendatangkan sukacita, iman kita bertumbuh, bergembiralah. Karena ketika kita bergembira, Tuhan akan bertindak. Tapi selepas itu, minta hikmat. Yuk kita minta. Ada pekerja kita juga anak muda, Bu. Tadinya dia bekerja di TV, di televisi, tiba-tiba di PHK. Sama sekarang bikin babi bakar, Ibu-ibu. Dikasih Tuhan hikmat bikin kemasannya. Kondisi seperti ini justru pandemi jadi akademi. Yang tadinya cuma kerja ikut orang, sekarang timbul kreativitas bikin rahang tuna panggang, bikin babi bakar. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semuanya. Saya percaya justru kesempatan pandemi ini, justru iman kita bertumbuh dan hikmat kita diberi Tuhan ditambah-tambahkan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menerima iman dan hikmat Tuhan. Amin. Saya serahkan ke Bu Evelyn. Thank you Ibu Nancy, thank you untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka karena perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, oh Tuhan. Shout to the Lord, all the
janji-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena janji-Mu, oh Tuhan, Kau setia. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, walaupun pada siang hari ini kami tiba di penghujung acara kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, pimpin kami Tuhan, agar kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu saja Tuhan, bukan mendengarkan kata-kata dunia Tuhan, agar iman kami dibangun Tuhan. Jamah lidah bibir kami, agar dari mulut kami pun keluar perkataan sesuai dengan dari firman-Mu Tuhan. Bukan perkataan yang membunuh, bukan perkataan yang membinasakan atau menghancurkan perasaan orang lain. Tapi Tuhan, biarlah sesuai firman-Mu perkataan itu boleh membangun Tuhan, menyukakan hati orang sesuai hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memperkaya kami dengan iman Tuhan, memperkaya kami juga dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami bergerak sesuai apa mau Tuhan, kemana Tuhan mau mengarahkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu, terima kasih Engkau menegur kami, Engkau menggiring kami kembali kepadamu Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kau berkati Ibu Nancy Tuhan, Pak Roni, juga anak-anaknya Tuhan, juga mantunya Tuhan, berkati keluarga ini. Biar berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai keluarga mereka Tuhan. Biar kemanapun mereka pergi Tuhan, ada Tuhan di situ. Dimanapun tanah mereka pijak Tuhan, berkat Tuhan mengikuti Tuhan. Siapapun yang mereka temui, apapun yang mereka lakukan, biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan selalu senantiasa menyertai. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pakai Ibu Nancy Tuhan, lebih lagi Tuhan, sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Kemanapun ia pergi Tuhan, biar Engkau memakai Ibu Nancy untuk membicarakan isi hati-Mu, membicarakan apa yang menjadi rencana-rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami di sini diberkati Tuhan. Berkati Ibu Evelyn, berkati Pak Timothy Tuhan, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Jamah gembala kami, biar penyertaan dan perkenanan Tuhan juga selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Apapun yang diperbuat mereka boleh berhasil Tuhan, Tuhan Yesus. Biar Tuhan, siapapun yang mereka temui Tuhan, biar perkataan Kristus selalu Tuhan taruh di mulut, di hati mereka, di pikiran mereka, agar nama Yesus dimuliakan. Perlindungan Tuhan juga atas keluarga Bu Evelyn dan Pak Tim. Buat kami semua di sini Tuhan, kami percaya keluarga kami, ibu-ibu dengan suami-suaminya, anak-anaknya, Tuhan memberkati Tuhan. Engkau yang menaungi Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Pekerjaan bisnisnya Tuhan memberkati dengan caranya Tuhan, agar mereka boleh melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa mengikuti. Terima kasih Tuhan. Juga wadah wanita ini Tuhan, Kau memberkati Bapa, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh ditampung dalam ibadah wanita ini, agar nama Yesus dan kerajaan Allah semakin diluaskan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh kami sudah diberkati Tuhan karena Engkau. Terima kasih Yesus. Saya kembalikan kepada Ibu Nancy untuk doa berkat. Kiranya Engkau memberkati ibu-ibu di tempat ini dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami melakukan segala hal dalam keseharian kehidupan kami dengan kebijaksanaan-Mu. Bahkan Kau berikan ide-ide yang baru, inovasi yang baru, baik itu untuk keluarga kami, baik itu untuk pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan Yesus. Dan supaya pun kami berhikmat bagaimana bersikap kepada suami, kepada anak-anak, supaya keluarga kami jadi berkat bagi banyak orang. Berkati GPI City of Love Tuhan, berkati Pak Timothy, Bu Evelyn, dan semua ibu-ibu semuanya Tuhan. Kiranya berkat yang daripada-Mu terus tercurah mengalir, dan kami menerimanya dengan iman Tuhan Yesus. Kami semua sehat,
Kami berdoa tidak ada satupun virus COVID atau penyakit apapun juga yang menyentuh kami, keluarga kami, semua sehat. Sebab Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, di sebelah kanan kami, tangan-Mu memegang kami, memberkati kami. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami minta terus supaya roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Tidak ada satupun dari kami yang padam. Justru kami mengalami akademi, banyak belajar dari kasih dan kekuatan-Mu Tuhan. Berkati setiap kita pada siang hari ini Tuhan. Dan kami menerimanya dengan penuh syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nancy. Terima kasih. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih Ibu-ibu semua. Sampai ketemu lagi Rabu depan ya jam 11. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Tuhan beserta membuat berhasil semua yang diusahakan. Thank you. Thank you. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih.